Sehat semua, Mbak? Sudah pada sarapan belum? Kok suaranya terpecah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang dari kos, yang ngekos berapa orang ini berarti? Yang jauh-jauh biasanya, yang dari Kediri, kayak kemarin di Kediri ya? Kediri belum berangkat. Yang dari masih dari Jam belum berangkat. Kalau yang deket-deket biasanya dari rumah biasanya. Ada yang sudah menikah atau belum? Santai baik, Mbak. Saya nggak akan nambah kok. Nyantai baik. Saya cuma nanya iseng kok. Mata kuliah pendidikan agama Islam. Kalau mengikuti RPS temanya apa hari ini? Yang universalitas itu bukan? Universalitas dan lokalitas belum? Bukan. Coba kalau mengikuti RPS apa? Coba kalau mengikuti RPS-nya apa temanya hari ini? Ngene ge, jago ngene cing, ngene ge, jago ngene ge. Universalitas dan lokalitas Islam, ya kan? Sudah tahu maksudnya apa? Apa sih? Universal, tahu kan universal? Ya, universal itu universe itu ya, alam semesta kan, menyeluruh lah. Temanya hari ini universalitas dan lokalitas. Universalitas berasal dari kata universe, universe, uni sendiri itu sendiri. Uni itu kan gabungan, kan ada Uni Soviet, itu gabungan dari Soviet.
Uni Eropa gabungan dari Eropa. Universal jadinya diartikan menyeluruhkan atau global. Islam global, universalitas Islam itu bisa diartikan Islam global. Bisa diartikan itu ya, Islam secara global atau Islam yang mendunia gitu. Kalau lokalitas kebalikannya. Lokalitas berasal dari kata lokal. Lokalitas Islam. Islam lokal. Bisa diartikan begitu, Islam lokal. Islam yang versi lokal. Islam yang lokal. Nggak kelihatan ya dari situ ya tulisannya ya. Kelihatan kok yo. Ini dibunuh wae lah. Sudah siang. Hemat energi. Hemat energi. Katanya hemat energi kan, listriknya yang hemat energi, tapi meripatmu jadi nggak hemat gitu, karena harus apa namanya energinya untuk melihat lebih. Jadi itu universalitas Islam dan lokalitas Islam begitu. Islam secara global dan Islam secara lokal. Silakan duduk Mbak, nyantai baik. Duduk baik Mbak, nyantai baik. Nggak akan disuruh push up kok, nyantai baik Mbak. Ini kalau kita lihat di chat GPT, kita lihat chat GPT lah ya. Universal, belibet banget sih ya. Universal, belibet banget. Jadi universalitas Islam ini berarti ajaran Islam yang bersifat umum, menyeluruh, dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, bahasa, maupun wilayah tertentu. Agama yang berlaku bagi seluruh umat muslim di dunia, atau ajaran yang dilaksanakan, apa namanya? Ajaran Islam yang dianut, bukan dianut, sini apa bahasanya? Islam yang bersifat menyeluruh, berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, bahasa, maupun wilayah tertentu. Ciri-ciri universalitas Islam. Ciri-cirinya. Ciri-ciri universalitas Islam. 1. Umum atau menyeluruh. Umum, menyeluruh, berlaku untuk semua manusia di sepanjang zaman. Berlaku untuk semua manusia sepanjang zaman dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Terus yang kedua, mengandung nilai-nilai dasar yang tetap.
seperti ketauhidan, keadilan, kejujuran, kasih sayang, persaudaraan, apalagi moral, nilai-nilai dasar yang tetap. Nilai dasar yang tetap dan universal atau berlaku untuk semua orang tadi itu ya. Udahlah nggak usah di berlaku apa tadi? Berlaku untuk semua orang di semua zaman. Udah yang ini nggak usah ditulis. Apa wae nilai-nilai yang berlaku untuk semua nilai-nilai Islam yang berlaku untuk semua orang di semua zaman, di semua wilayah, di semua daerah apa saja? Satu apa? Apa nilai-nilai Islam yang berlaku untuk semua orang, semua zaman, semua wilayah di semua wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, eh, orang kulit putih maupun kulit hitam, baik yang sudah menikah maupun yang belum, baik yang kere, yang miskin maupun yang kaya, yang sakit maupun yang sehat. Apa wae coba? Satu, apa Mbak? Apa tadi? Ya, satu keadilan. Apalagi jujuran. Apalagi amanah, musyawarah. Iya, terus ada lagi ketauhidan. Tauhid. Tak kalau tauhid tahu. Tauhid tahu ya, ketuhanan kan. Atau mengesahkan Tuhan gitu. Mengesahkan Tuhan. Ketauhidan atau mengesahkan Tuhan. Banyak gitu. Nilai-nilai dasar yang nilai-nilai Islam yang dasar. Keadilan, kejujuran, amanah, musyawarah, tolong menolong, ketauhidan, kebaikan, kebenaran, termasuk ilmu pengetahuan, sebagai apalagi ya. Kalau nilai tahu nggak? Definisi nilai tahu? Kayaknya kemarin saya sudah menyampaikan. Nilai adalah tahu nggak? Nilai yang di sini bukan nilai itu kamu setelah akhir semester kamu dapat A, B atau itu bukan ya. Kalau ujian nanti nilainya 190 bukan nilai yang angka itu, bukan nilai yang huruf. Nilai itu yang ya sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, itu nilai. Tahu Mbak, nilai apa tadi? Sesuatu yang dianggap penting. Sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, itu yang dimaksud nilai, itu seperti itu. Jadi keadilan itu kan semua orang pasti sepakat. Koruptor sekalipun pasti sepakat bahwa yang namanya keadilan itu benar. Meskipun dia nggak bisa praktek gitu kan. Karena terkait kepentingan kayak atau karena dia sudah diancam keluarganya kayak atau macam-macam. Koruptor sekalipun tetap meyakini atau memahami bahwa mencuri itu nggak boleh
atau mencuri itu dosa. Koruptor sekalipun tahu mencuri itu tidak baik. Meskipun dia kemudian menafikan atau apa namanya, karena dia itu diancam atau karena dia itu terlilit hutang budi misalnya. Karena kemarin mencalonkan presiden sudah dibantu oleh geng Solo misalnya, jadi punya kewajiban untuk membalas budi gitu kan. Punya beban moral untuk membalas budi. Jadi sudah tidak tulus lagi di situ. Tapi dia tahu bahwa yang namanya korupsi itu tidak baik, mencuri itu dosa dan sebagainya. Itu keadilan, kejujuran, jujuran juga begitu, amanah. Kalau amanah tahu bukan nama orang. Ada yang namanya amanah nggak ada kan? Nggak ada ya. Tahu amanah apa? Ya dapat dipercaya, menepati janji, kayak gitu. Jadi tadi janjinya jam 8 ya saya berusaha untuk jam 8 lah. Meskipun saya datang ke sini jam 8 kurang ya. Ya saya berusaha untuk itulah. Kalau janjinya jam setengah 8 ya datang setengah 8. Tolong menolong sama semua orang sepakat. Tolong menolong itu baik. Meski kemudian zaman sekarang itu tolong menolong jadi mencurigakan ya. Jadi kalau kamu punya teman tahu-tahu atau ijik-ijik baik gitu kan kamu jadi curiga. Kalau zaman sekarang loh. Iya enggak? Ada temen dia apa namanya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu baik gitu, menolong, terus perhatian, terus apa ya, menolong lah kayak gitu. Kan kamu jadi curiga, jangan-jangan ini lagi ada apanya. Tapi secara umum bahwa tolong menolong itu baik. Terlepas dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi atau kepentingan apapun, tolong menolong itu baik. Ada lagi yang lain masih banyak gitu. Tolong menolong, persatuan, kejujuran, keadilan. Itu nilai-nilai ya, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia. Di sini ada persaudaraan, kasih sayang. Itu nilai-nilai itu di Quran ada dalilnya semua. Keadilan juga pasti ada, kejujuran ya ada, amanah ada, musyawarah ada. Kasih sayang ada, persaudaraan. Jadi kalau ciri-ciri itu tadi Islam yang universal itu ajaran yang tidak hanya mengatur ibadah, ajaran ajaran tentang ibadah terus apalagi sosial di sini apa tulisannya? Sosial, ekonomi, pendidikan, moral. Ibadah juga sosial, ekonomi, ibadah, sosial, ekonomi, dan moral. Ekonomi bukan teori ekonomi ya, atau sesuatu yang ekonomi di sini bukan teori ekonomi kapitalisme, teori ekonomi sosialisme bukan itu ya, tapi seperti zakat itu kan ajaran-ajaran tentang ekonomi. Zakat, sodako, infak kayak gitu. Ajaran yang mengandung nilai duit lah atau nilai ekonomi.
Terus kalau sosial jelas saling tolong menolong, menghormati tamu, menghormati tetangga, terus menghormati orang lain itu sosial. Kalau moral jelas berbuat baik, tentang berbuat baik kepada orang lain, moral. Itu kalau ciri-ciri Islam universal begitu. Kalau di sini dicontohkan perintah sholat, itu perintah sholat, puasa, zakat itu berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia, dimanapun berada, dimanapun tempatnya. Terus terus larangan berbohong, zalim, mencuri juga berlaku secara universal dimanapun tempatnya, apapun waktunya. Itu moral ya, larangan mencuri, larangan berbohong berlaku untuk semua orang. Sekarang kalau lokalitas Islam, itu bagaimana ajaran Islam dipraktekkan atau diekspresikan diekspresikan sesuai dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam yang dipraktekkan atau diekspresikan. Iya, Islam yang diekspresikan sesuai budaya lokal. Apa baik kalau contohnya apa di sini? Tahlilan, halal bihalal, mudik, apalagi. Itu kan mudik kan di Amerika nggak ada. Tradisi mudik di Arab Saudi pun nggak ada kayaknya. Mudik jadi apa itu? Momen Lebaran, kemudian Idul Fitri, mudik bareng-bareng, pulang kampung tapi bareng-bareng. Kalau pulang kampung sendirian kan nggak masalah, nggak jadi sorotan kan. Kamu sekarang mau pulang kampung pun, apalagi yang kampungnya deket. Kayak saya pulang kampung itu bisa setiap hari karena kampungnya deket kan, hanya tinggal pindah kecamatan. Tapi kalau orang-orang pulang kampung barengan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, itu kan jadi masalah. Jadi fenomena yang apa namanya mencolok mata. Pulang bareng-bareng dari Jakarta bareng-bareng ke Jawa dalam waktu yang hampir bersamaan, itu kan jadi masalah karena menimbulkan kemacetan, menimbulkan apa tadi konsumsi BBM meningkat, terus menimbulkan dampak ekonomi seperti warung-warung yang di pinggir jalan atau Alfamart, Alfamidi dan sebagainya kan jadi kebanjiran orang mampir itu. Belum lagi nanti ada kecelakaan, belum nanti ada drama itu dan ini dan sebagainya, itu kan jadi persoalan. Tapi semua tindakan mudik itu kan dilandasi oleh unsur atau niat silaturahmi gitu kan. Itu kan silaturahmi kan ajaran Islam. Silaturahminya itu universal, tapi mudiknya itu lokal. Tahu ya, bedanya di situ ya. Silaturahminya itu universal, tapi mudiknya itu lokal. Sholatnya itu universal, tapi sholat yang pakai sarung, pakai peci itu lokal. Pakai mukena, apalagi mukena gambar Hello Kitty gitu, atau mukena gambar. Kamu punya mukena yang lucu-lucu nggak? Kalau anak kecil punya ya. Mukena gambar Hello Kitty, mukena gambar Labubu atau mukena Kuromi gitu kan. Itu yang lokal. Lokalnya di situ. Kalau sholat tadi ya, sholat pakai peci itu lokal. Tapi sholatnya universal, tapi pakai pecinya lokal. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung, itu lokal.
Bagi yang perempuan apa tadi sholat pakai mukena, mukenanya gambar apa tadi warna-warni, bukan hanya putih. Mukena itu harus putih nggak sih? Enggak kan? Mukena ada yang punya mukena warna hijau. Mukena warna hijau sering ya? Sering ya. Pink pink ada ya, pink, hijau. Sekarang mukena warna-warni ya, merah. Kalau hitam ada jelas. Ada. Itu mukena itu lokal. Mukena itu lokal. Jadi yang universal itu kan menutup aurat. Kalau menutup auratnya itu universal. Tapi persoalan pakai ini kerudung, pakai cadar, pakai gamis, pakai jubah, pakai burka, pakai apa lagi sih? Nikab, apa lagi? Mihrab, apa lagi? Mihrab apa mimbar? bukan mihrab apa sih namanya? Bukan nikab, nikab, bukan mihrab, nikob, nikab ya, nikob. Kalau mihrab itu yang di pengimaman musola, masjid itu. Mihrab, nikob. Ya itu lokal. Sholat pakai belangkon boleh nggak? Boleh. Sholat pakai jadi sholat pakai tetap pakai pakaian Jawa itu ya kan, pakai jarit, pakai sorjan, pakai belangkon. Boleh. Kerisnya ditaruh dulu nggak? Enggak juga nggak apa-apa sih kayaknya kalau selama nggak ganggu. Kalau kerisnya yang panjang itu sih ganggu, tapi kalau keris yang pendek kayaknya enggak. Sholat kemarin waktu zaman pandemi itu para tenaga kesehatan pakai APD itu ya. Sholat pakai APD boleh nggak? Boleh. Jadi yang universal itu yang menutup auratnya, sholat apa tadi? APD atau itu dari pakaiannya itu lokal. Itu begitu. Terus apa lagi? Ya semua ini kan nilai-nilai universal ya. Ini nilai-nilai universal. Tapi ketika dipraktekkan oleh masing-masing orang itu menjadi lokal. Karena akan berbeda-beda dari setiap daerah. Ketauhidan, tauhid juga itu universal. Tapi ketika dipraktekkan jadi lokal. Dalam maksudnya bukan dipraktekkan jadi lokal ya apa namanya. Setiap orang mengekspresikannya itu dengan caranya masing-masing. Setiap budaya atau setiap daerah cara mengekspresikannya itu beda-beda. Itu yang menjadikannya lokal. Sholat gitu. Zakat juga sama. Zakatnya itu universal tapi prakteknya lokal. Di Arab zakat pakai korma. Kalau di sini kan enggak. Tapi kan zakatnya sama-sama zakat. Mungkin di daerah kalau di sini kan makanan pokoknya nasi ya atau bukan beras ya jadi bahan pokok makanan utamanya. Mungkin kalau di daerah sana yang makanan pokoknya sagu ya bisa juga zakat pakai sagu. Zakat pakai gandum. Kalau orang Eropa yang makanan pokoknya roti, zakat pakai roti ya boleh-boleh saja. Jadi prakteknya itu lokal, tapi nilainya itu universal. Contoh lagi apa ya?
Sebentar, ciri-ciri lokalitas Islam itu satu menyesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Satu menyesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Nomor dua, apa ini? Bentuk atau praktek sosial atau budaya bisa berbeda-beda. Bentuk atau prakteknya bisa berbeda-beda. Tergantung daerahnya masing-masing. Terus menunjukkan fleksibilitas Islam dalam berbagai budaya. Fleksibilitas Islam menunjukkan fleksibilitas Islam dalam berbagai budaya. Atau bisa diartikan Islam itu bisa hidup di semua daerah. Fleksibel itu begitu ya. Adaptif. Tahu adaptif ya? Adaptasi. Islam itu sangat adaptif, adaptasi. Adaptif, adaptasi. Makanya misalnya gini. Tahlilan, tahu tahlilan ya? Tahlil itu kan nilai ketauhidan ini kan. Tahlil itu kan tauhid ini. Ya kan, karena la ilaha illallah itu kan tauhid kan maknanya. Itu kan nilai ketauhidan. Itu universal tauhidnya. Tapi ketika di sini menjadi tahlilan itu acara kenduren, apalagi ada orang meninggal satu malam sampai 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari, 1000 hari itu lokal. Tahlilnya itu universal, tetapi prakteknya itu lokal. Tahlilan, apalagi ada kendurennya, ada berkat, ada medangnya, ada apa lagi. Yang sering menjadi bahan kritik, tahlilan yang sering dibahas itu sebetulnya bukan tahlilnya. Kalau tahlilnya itu semua orang sepakat, tahlilnya itu universal, itu nilai universal, baik. Atau di hadis atau dalilnya ada jelas. Yang sering menjadi bahan perdebatan itu prakteknya. Orang lagi susah-susah meninggal, orang lagi susah terus nggak punya warisan, lagi nggak meninggalkan warisan, meninggalkannya hutang. Masih dituntut untuk tahlilan, bikin acara tahlilan sampai 7 hari. Harus ada medang-medangnya, terus harus ada berkatnya. Itu kan bagi sebagian orang memberatkan. Itu yang dikritik itunya. Yang jadi persoalan itunya. Bagi orang yang punya duit mungkin nggak masalah membuat acara kirim doa sampai 7 hari, 40 hari, itu nggak masalah. Ada yang tahu nggak biaya untuk satu malamnya acara kirim doa itu berapa? Misalnya kalau menghadirkan 30 orang misalnya. Ya 500-an keluar kan, untuk medang-medangnya, untuk itu dan ini ubur rampenya itu pasti keluar itu.
Itu yang dikritik banyak orang itunya, memberatkannya itunya. Jadi misalnya gini, kalau kamu ini kita ya, kalau kamu semua misalnya punya orang tua meninggal. Ini saya tidak mendoakan orang tua meninggal ya. Ini hanya cerita kasus karena entah kapanpun pasti itu akan dialami. Kita punya orang tua meninggal, terus dilalah kita nggak punya duit gitu kan. Ya penyelesaiannya bisa macam-macam. Bisa mungkin acara kirim doanya hanya satu untuk keluarga, hanya mungkin satu keluarga lah, keluarga sendiri, entah itu dengan paman atau lilik bude kayak gitu. Menyesuaikan budget lah, menyesuaikan. Yang penting kirim doanya itu terlaksana, tetapi mengikuti budget yang ada gitu kan. Itu nggak masalah. Atau kalau sama sekali nggak ada ya kirim doa sendiri malah itu lebih baik gitu. Yang wajib mengirimkan doa kan si anak, ya kan? Sepakat pakai. Yang wajib mengirim doa kepada orang tua kan si anak. Jadi orang lain itu kan hanya membantu gitu. Jadi kalau memang terpaksa nggak punya persiapan duit, ya itu tadi kirim doanya dibikin seminimal mungkin, menyesuaikan kondisi. Kalau di beberapa daerah ada yang masyarakatnya sudah sadar, jadi begitu ada yang meninggal, terus ada kirim doa, habis kirim doa terus pada pulang mereka, nggak ada medang-medang, nggak ada acara macam-macam. Ada yang begitu, tapi kebanyakan ya masih yang namanya orang Jawa, kalau ngumpul-ngumpul pasti ada makan-makannya. Itu kayaknya tabu itu orang Jawa kalau ngumpul-ngumpul nggak makan. Untung ini kuliah tradisinya dari Eropa ya, nggak ada tradisi makan-makan gitu. Coba bayangkan kalau kuliah setiap kali pertemuan begini ada makan-makan gitu. Bah, entong bebek, entong meri. Untung dari dulu tradisi belajar ini nggak ada makan-makannya. Pengajian lah ya, pengajian di kampung, ibu-ibu muslimat atau fatayat atau bapak-bapak gitu. Pasti itu ada makan-makannya, itu meski ada medang-medangnya. Iya enggak? Atau di tempatmu enggak? Ya kan? Di tempat saya sudah begitu. Kalau ada ngumpul-ngumpul ibu-ibu, bapak-bapak, itu pasti ada medang-medangnya. Orang Jawa itu rasanya kurang lengkap. Kalau kumpul-kumpul nggak ada medang-medangnya, nggak ada makan-makannya gitu. Garingan istilahnya gitu kan. Makanya orang Jawa itu kalau menyuguh tamu, apa menyuguh tamu bahasa Indonesianya? Menghormati tamu, itu kan pakai makan-makan. Padahal kan yang wajib itu kan menghormati tamu. Persoalan memberi makan atau memberi air minum itu kan lokal. Jadi yang universal itu menghormati tamunya. Sementara memberi itu tadi medangan, pacitan, itu kan lokal. Menghormati tamu itu, jadi kalau kita bicara universal ya, menghormati tamu itu tidak harus memberi makan. Yang penting menghormati itu bisa macam-macam. Jadi ada orang yang justru akan menjadi pakewuh atau rikuh atau kek atau sungkan ketika dia bertamu malah disuguhi macam-macam makanan gitu. Ada orang yang begitu. Ada orang yang cukup merasa terhormat ketika disenyumi atau namanya sumeh atau sumehnya ya. Ya, si tuan rumah itu sudah sumeh, itu sudah senang, sudah merasa terhormat. Itu juga ada. Itu juga bisa begitu. Di Jakarta misalnya, kalau kamu berkunjung, kalian pernah ke Jakarta atau budaya di sana kan, karena orangnya pada sibuk, kita ketemu seseorang ya
ketemu terus ya tidak ada tuan rumah itu tidak memberi apa namanya? Iya, minum medang-medang enggak kayak itu lebih menghormatinya itu jadi yang penting menghormati intinya menghormati ya. Menghormati tamu intinya itu menghormati tamu. Bisa bentuknya macam-macam sesuai lokal masing-masing. Sesuai daerahmu masing-masing. Menghormati tamu itu universal tapi caranya itu masing-masing. Itu lokal. Itu begitu. Tahlilan juga begitu. Tahlilnya universal, tetapi caranya itu lokal. Tolong menolong ya sama, caranya tolong menolongnya universal, tapi itunya prakteknya itu lokal. Jadi hubungan antara antara universalitas dan lokalitas. Jadi universalitas itu memberikan nilai atau prinsip dasar, sedangkan lokalitas itu menjadi cara penerapan nilai tersebut. Jadi universal itu nilai, ini nilai ya. Terus lokalitas itu prakteknya. Praktek apa praktik? Praktik katanya sih praktik ya yang baku ya, tapi enaknya praktek lah, kita ngomongnya praktek gue. Jadi universalitas universal itu nilainya, lokal itu prakteknya. Prakteknya itu lokal. Jadi kalau dikatakan Islam itu universal, pasti bukan tahlilan gitu. Bukan tahlilan yang kenduran itu loh maksudnya. Tapi tahlilan yang nilai sebagai tahlil itu, nilai tahlil atau nilai tauhid itu yang universal. Kalau kendurennya, mitoni, ngapati itu lokal. Ngupati, mitoni, sampai namanya saja kan beda-beda. Ada yang ngupati, ada yang ngapati, ada yang mungkin ketupat, ada yang macam-macam. Selamatan. Namanya saja beda-beda. Jadi kalau disebut Islam itu universal, itu pasti nilai. Yang dimaksud itu Islam sebagai nilai. Nilai itu tadi loh, kejujuran, keadilan, amanah, ibadah, sosial, ekonomi, moral, muamalah, ibadah kayak gitu. Ibadah, muamalah ya. Ini semua muamalah ini. Ini muamalah. Kalau kaitannya dengan Tuhan itu ibadah, kalau kaitannya dengan sesama manusia itu muamalah. Jadi yang universal itu yang nilai ibadah maupun nilai muamalah itu tadi. Tapi ketika dipraktekkan, prakteknya itu pasti lokal. Paham nggak? Saya ngomong begini paham nggak? Bisa ditangkap? Kamu dapat berapa nangkapnya, Mbak? Katanya bisa ditangkap. Ya anggaplah kelinci kayak gitu. Kamu nangkap berapa gitu? Ya Islam lokal dan Islam universal. Islam universal itu yang nilai sesuatu yang baik. Jadi nilai itu abstrak. Bedanya abstrak dengan abstrak tahu ya? Abstrak sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ya hanya di ide sih. Sesuatu yang abstrak itu tidak terlihat, ide atau hanya ada di pikiran. Sementara yang lokal itu yang konkret. Jadi yang universal itu yang ide, kalau yang lokal itu yang konkret. Ini universal itu nilai, nilai itu sifatnya abstrak. Abstrak. Atau ide atau gagasan itu yang nilai. Kalau praktek ini yang konkret
atau amaliyah, apalagi ya, ya itulah praktek amaliyah itu sifatnya konkret jelas, terus mengandung biaya. Itu kalau amaliyah pasti mengandung biaya. Kamu mau sholat kan harus ada mukena, dan mukenanya kan paling nggak beli atau minta atau mencuri. Ya kan gitu kan. Kita mau sholat kan harus menutup aurat. Itu kan ajaran menutup auratnya universal, tapi berhubung pakai mukena, harus mukena itu harus mukena, untuk mendapatkan mukena kan harus beli, paling tidak beli atau minta atau dikasih kayak gitu. Jadi prakteknya itu mengandung biaya. Tapi kalau nilai yang Islam yang universal itu Islam yang tidak mengandung biaya, pemahaman, ide, gagasan atau nilai itu tadi. Tapi kalau Islam yang lokal itu Islam yang mengandung biaya. Sholat itu tadi ya harus pakai mukena, mukena harus beli. Terus sholat di masjid. Ya kalau masjidnya sudah ada, kalau belum ada kan harus buat. Buat masjid kan ada biayanya, harus ada tanahnya. Ya kalau sudah ada wakafnya, kalau nggak ada yang wakaf kan harus beli. Itu. Terus tauhid, nilai ketauhidan juga begitu. Nilainya itu universal, tapi prakteknya mengandung biaya. Mengandung biaya. Mengandung biaya. Makanya kan di Jawa ada istilah jer basuki mawabea. Tahu artinya? Jer basuki mawabea. Pernah dengar kan? Apa tahu nggak maksudnya? Jer basuki mawabea adalah lupa. Jer itu ajar, ajar itu mengajarkan. Ajar atau ajar itu. Basuki itu kebaikan, basuki. Jadi kalau ada orang namanya basuki itu kebaikan. Jer basuki mawa, mawa bea, bea itu biaya, mengandung biaya atau membutuhkan biaya. Itu kan filosofi Jawa. Jer basuki mawa bea. Mengajarkan kebaikan pasti mengandung biaya. Jadi kalau kebaikan secara nilai itu nggak berbiaya, tapi kalau kebaikan secara lokal itu berbiaya. Tadi ya. Jadi apa tadi? Yang lokal itu yang mengandung biaya, Islam yang mengandung biaya, tapi kalau yang universal itu yang tidak mengandung biaya. Karena nilai pemahaman, ide, gagasan. Tauhid contohnya tadi tauhid ya. Tauhid itu universal, tetapi mempraktekannya atau ekspresi untuk mewujudkan tauhidnya mengandung biaya. Tahlilan contohnya itu. Zikir, zikir juga mengandung biaya kayaknya. Apa enggak ya? Zikir itu mengandung biaya enggak? Ya setidaknya kalau perutmu lapar ya nggak bisa zikir lah ya. Terus tolong menolong jelas itu, tolong menolong mengandung biaya itu. Kamu mau menolong saudaramu, kamu lagi di Purwokerto, saudaramu di Banyumas, kan kamu harus pergi ke sana. Atau kalau pergi ke sana harus pakai bensin, pakai motor mengandung bensin, harus ada bensinnya, ada motornya. Kalau mau pakai telepon kan harus pakai kuota atau harus pakai HP. Kalau dulu lewat surat, surat juga harus pakai kertas, harus pakai perangko. Itu namanya mengandung biaya. Jadi nilainya itu gratis tanpa biaya, tapi kalau prakteknya mengandung biaya. Itu bedanya begitu. Islam yang lokal dan Islam yang universal.
Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nanti ada kuliah lagi jam 9.10. Sekarang sudah jam 9 ya. Cepet banget ya. Oh tadi mulainya jam 7 ya, jam 7 lebih ya. Lebih 60 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kok ada satu lagi ya? 25 apa 24 sih? Oh 26 ya? Tidak berangkat dua orang. Untuk minggu depan bagaimana kuliahnya? Mana? Oh presentasi. Yang materinya kemarin sudah saya share itu ya, yang di catat di papan tulis ya. Kemarin inget nggak? Kelompok 1 membahas apa, kelompok 2 membahas apa gitu kan. Loh, gimana sih? Kemarin kayaknya sudah deh. Ya, ya nanti saya kirim lagi bolehlah lewat WhatsApp. Seperti nilai akuntabel. Akuntabel itu kan nilai. Tetapi untuk prakteknya kan biaya. Kamu harus belajar akuntansi dari mulai semester 1 sampai semester terakhir. Jadi paham ya, antara nilai dan praktek bisa membedakan Mbak ya. Tahu ya, bedanya nilai dan praktek begitu. Nilai itu yang ide, gagasan, jadi sifatnya gratis. Tapi kalau yang praktek lokal itu sih sudah lokal, mengandung biaya, mengandung, pokoknya begitulah. Itu sudah ada yang menunggu. Itu mau gantian kelas ya? Nanti kelasnya pindah di sini. Itu tadi ada yang nengok-nengok. Kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi saja. Terima kasih. Serius nggak ada yang nanya? Sudah kalau nggak ada yang nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak.